Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imadi Setiasa Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini, kita akan kembali membahas materi kelas 11 di semester 2, yaitu bab 4 tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Ada dua sub pokok bahasan yang dibahas di bab 4 ini, yaitu sub pokok bahasan yang pertama tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Sub pokok bahasan yang kedua yaitu peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sub pokok bahasan A, yaitu peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Dan pertemuan yang kedua ini kita akan menuntaskan sub pokok bahasan B tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Dalam suatu lingkup masyarakat, keberadaan organisasi sangat penting bagi sebuah wadah berkumpulnya sekelompok orang untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Hal ini juga berlaku dalam lingkup masyarakat dunia internasional, sehingga muncullah berbagai macam-macam organisasi internasional. Dari sisi pengertian, yang dimaksud dengan organisasi internasional itu adalah sebuah organisasi yang dibentuk masyarakat dunia yang terdiri dari beberapa negara dengan tujuan untuk menciptakan tata hubungan internasional yang lebih baik dalam aspek ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, keamanan, dan lain sebagainya. Sebagai perwujudan komitmen bangsa Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia, maka mari kita sekarang bahas tentang peran Indonesia dalam beberapa organisasi internasional. Yang pertama kita akan bicarakan peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia secara resmi menjadi anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950 dengan suara bulat dari para negara anggota. Hal tersebut terjadi kurang lebih setahun setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda melalui Konvensi Meja Bunar. Nah, sejak tahun itu pula PBB secara konsisten mendukung Indonesia untuk menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Peran PBB ini terlihat ketika Indonesia pada masa revolusi fisik yang begitu cukup besar, seperti terjadinya agresi militer Belanda yang pertama, Indonesia dan Australia mengusulkan agar persoalan Indonesia ini dibahas dalam sidang umum PBB. Selanjutnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk suatu komisi yang sering disebut dengan KTN atau Komisi Tiga Negara yang membawa Indonesia dan negara Belanda ke meja perundingan, yaitu nama perundingannya adalah Renville. Ketika terjadi agresi militer Belanda yang kedua, PBB juga menunjukkan perannya yang begitu besar sehingga membentuk UNCI yang mempertemukan Indonesia dengan Belanda dalam perundingan Rum-Royen. Sebagai negara anggota PBB, Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB, seperti salah satunya adalah Menteri Adda Malik, yaitu Menteri Luar Negeri pada waktu itu, menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974.
Kemudian menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Jadi Indonesia pertama kali menjadi anggota tidak tetap pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, yaitu dari tahun 1974 sampai 75, kemudian terpilih kembali 1995 sampai 1996, kemudian terakhir Indonesia dipilih untuk ketiga kalinya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada masa bakti tahun 2007 sampai dengan 2009. Setelah itu yang ketiga menjadi Komisi Hukum Internasional atau International Law Commission. Indonesia mencatat prestasi dengan terpilihnya Bapak Mokhtar Kusumaatmadja, mantan Menteri Luar Negeri di zaman pemerintahan Presiden Soeharto, sebagai anggota International Law Commission untuk periode dari tahun 1992 sampai dengan 2001. Nah, kemudian Nugroho Wisnumurti yang waktu itu menjabat sebagai duta besar terpilih menjadi anggota ILC pada periode 2007 sampai dengan 2011. Kemudian terpilih kembali pada masa tugas 2012 sampai dengan 2016. Setelah itu menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia. Dari 47 negara anggota PBB yang dipilih pada tahun 2006, Indonesia juga kemudian terpilih kembali menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia untuk periode 2007 sampai dengan 2010. yang didukung oleh 165 negara anggota PBB. Kemudian kita juga sering mengirim kontingen Garuda dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia. Jadi dalam misi menjaga perdamaian dunia, PBB punya yang disebut dengan UNPO, United Nations Peacekeeping Operation, atau misi perdamaian, misi pemeliharaan perdamaian atau MPP. Indonesia terlibat dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB ini tidak lepas dari amanat konstitusi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu alinea keempat yang sudah kita bahas di sub pokok bahasan A sebelumnya, yaitu salah satu tujuan negara kita adalah menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keterlibatan Indonesia di misi pemeliharaan perdamaian PBB ini dimulai sejak tahun 1957 dan sudah diakui oleh berbagai pihak. Indonesia diberi kepercayaan oleh PBB untuk mengirim personel keamanan terbaiknya dalam menjalankan misi pemeliharaan perdamaian. Jadi ada pasukan tentara, kepolisian, dan sipil di Indonesia itu yang kita kenal dengan kontingen Garuda. Dia ada Garuda 1, Garuda 2, Garuda 3, dan seterusnya. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang peran Indonesia di dalam ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Peran Indonesia dalam ASEAN ini sangat besar. Jadi tidak hanya dalam bidang ekonomi, peran Indonesia dalam bidang keamanan juga sangat besar sekali. Sebagai salah satu pendiri ASEAN, Indonesia telah mendapat kepercayaan untuk mengadakan KTT beberapa kali di Indonesia atau konferensi tingkat tinggi ASEAN. Seperti yang KTT ASEAN pertama yang dilaksanakan tanggal 23 sampai dengan 24 Februari 1976 yang kala itu dilaksanakan di Bali. Dalam KTT ASEAN yang pertama di Bali itu terdapat kesepakatan tentang pembentukan Sekretariat ASEAN yang berpusat di Jakarta dengan Sekretaris Jenderalnya atau Sekjennya yang pertama kali dijabat oleh putra Indonesia yang bernama HR Darsono. Kemudian selanjutnya ada Umar Jadi Nyotowijono,
menjabat dari tahun 1978 sampai dengan 1979. Setelah itu ada Bapak Rusli Nur menjabat tahun 1989 sampai dengan 1992. Ada dua dokumen penting ASEAN yang didapatkan atau yang dikeluarkan pada KTT ASEAN yang pertama ini, yaitu yang pertama adalah Deklarasi ASEAN Bali Concord 1, yaitu yang berisi berbagai program yang akan menjadi kerangka kerja atau kerjasama ASEAN selanjutnya. Kerjasama ini meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Nah, kemudian yang kedua, Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama. Itu dokumen yang kedua dalam KTT ASEAN pertama, yaitu dalam Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama ini disepakati prinsip-prinsip dasar dalam hubungan antar satu negara dengan negara lain. Prinsip-prinsip ini salah satunya tidak campur tangan atau intervensi urusan dalam negeri negara lain. Kemudian ketika ada perselisihan, maka menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara-cara damai dan menggunakan dan menolak penggunaan ancaman-ancaman atau kekerasan-kekerasan. Kemudian ada pertemuan informal pemimpin ASEAN yang pertama. Pada pertemuan informal pemimpin ASEAN yang pertama ini diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 November tahun 1996. Pada pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan yang dihasilkan ketika KTT ASEAN yang kelima yang dilaksanakan di Bangkok. Maka ditindaklanjuti dengan pertemuan informal pemimpin negara ASEAN yang pertama. Kemudian yang ketiga, yaitu KTT ASEAN yang ke-9 yang dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 8 Oktober tahun 2003. Dia kembali dilaksanakan di Bali lagi. Pada KTT ASEAN ke-9 ini yang dilaksanakan tanggal 7 sampai dengan 8 Oktober 2003 di Bali ini dihasilkan deklarasi ASEAN Bali Concord yang kedua sebagai tindak lanjut atau sebagai kelanjutan dari Bali Concord yang pertama ketika dihasilkan pada KTT ASEAN pertama tahun 1976 di Bali. Bali Concord kedua ini berfungsi memperkuat visi daripada ASEAN tahun 2020. Dalam Bali Concord 2 ini, Indonesia mengusulkan pembentukan Komite ASEAN atau ASEAN Community. Ada 3 pilar yang dihasilkan dalam Bali Concord 2 ini, yaitu 3 pilarnya adalah ada 3 komunitas ASEAN. Yang pertama ada namanya Komunitas Keamanan ASEAN atau Asian Security Community. Kemudian yang kedua ada Komunitas Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community. Yang ketiga, Komunitas Sosial Budaya ASEAN, yaitu ASEAN Socio-Cultural Community. Setelah itu, yang keempat adalah KTT ASEAN yang ke-19 kembali dilaksanakan di Bali, yaitu pada tanggal 17 sampai dengan 19 November tahun 2011. Pada KTT ASEAN yang ke-19 ini dilaksanakan di Bali yang tepat di Bali Convention Center Nusa Dua Bali. Itu pada saat itu dibuka oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau yang lebih dikenal dengan Bapak SBY. Nah, dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN yang ke-19 tersebut didapat kesepakatan tentang kawasan bebas nuklir di Asia Tenggara atau yang sering disebut dengan Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone. Setelah itu kita bicarakan tentang peran serta Indonesia dalam GNB atau Gerakan Non-Blok.
Gerakan non-blok ini atau disingkat dengan GNB merupakan wadah buat negara-negara yang tidak ingin terlibat dalam konfrontasi perang dingin yang sudah kita bahas di Subpokobasana A, di mana ada blok timur di bawah kendali Uni Soviet dengan negara-negara sekutunya dengan kekuatan Pakta Warsawanya mengusung ideologi komunis. Kemudian ada blok barat yang dikomandani oleh Amerika Serikat dan sekutunya dengan kekuatan keamanannya bernama NATO, kemudian mengusung ideologi liberal. Jadi Indonesia menjadi salah satu negara yang ingin menunjukkan kenetralan pada saat itu. Mengingat politik luar negeri bebas aktif yang dianut oleh Indonesia secara tidak langsung mengisyaratkan adanya peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Jadi pemrakarsa gerakan non-blok itu ada 5. Yang pertama, Soekarno. Presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno, merupakan salah satu dari 5 tokoh berdirinya gerakan non-blok. Kemudian ada Gamal Abdul Nasir dari Mesir, Joseph Broz Tito dari Yugoslavia, kemudian ada Pandit Jawaharlal Nehru dari India, dan Kwame Nkrumah dari Ghana. Setelah itu ada yang kedua tentang pemimpin gerakan non-blok pada tahun 1991. Jadi Indonesia pernah menjadi pemimpin atau ketua gerakan non-blok, yaitu pada tahun 1991 yang dijabat oleh presiden kedua kita, yaitu Presiden Soeharto, menjadi ketua gerakan non-blok di tahun 1991 ini. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan KTT ke-10 gerakan non-blok. Pada saat itu Indonesia menjabat pemimpin GNB, yaitu oleh Bapak Presiden Soeharto. Indonesia berhasil menyelenggarakan KTT yang ke-10 gerakan non-blok yang bertempat di Jakarta. Kemudian dihadiri oleh 106 negara anggota gerakan non-blok yang dilaksanakan dari tanggal 1 sampai dengan 6 September tahun 1992. Nah, kemudian yang keempat, memecahkan masalah-masalah dunia berdasar atas asas keadilan. Jadi Indonesia menjadi negara yang ikut memecahkan masalah-masalah dunia berdasarkan perdamaian dunia. Selain itu, Indonesia juga memperjuangkan hak asasi manusia dan tata ekonomi dunia yang berdasarkan pada asas keadilan. Salah satunya mungkin yang bisa kita lihat adalah peran penting Indonesia dalam meredakan ketegangan di kawasan bekas negara Yugoslavia. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang kedua untuk membahas materi kelas 11 bab 4 tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Semoga apa yang kita bahas tadi dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua, dan terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita bisa berjumpa pada slide-slide atau materi-materi berikutnya.